어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Hello everyone, my name is Nurul Fatimah, NPM 224111127, Course Management 22B. Uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variasi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variasi. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas. 1. Mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus simpangan X kuadrat sama dengan akar N jumlah X kuadrat dikurang buka kurung jumlah X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N per 1 SP kuadrat akar dari N jumlah Y kuadrat min delta Y2 per N kurang 1. Mencari F, hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar dan per S kecil. Catatan, pembilang S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar lebih banyak. Penyebut X kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebut. 3. Membandingkan F hitung dengan tabel F banding F tabel dalam Excel pada tabel distribusi F dengan untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK pembilang N-1. Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N per 1. Jika F dihitung, tabel F banding F dalam Excel berarti homogen. Jika tabel F banding F tabel dalam X berarti tidak homogen. Contoh data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang ada. S kuadrat sama dengan akar 10.597 min 743 kuadrat per 10 buka kurung 10 min 1 sama dengan akar 430 kali 23 hasilnya 20,74. X kuadrat akar dari 10 min 4.780.026 min 682 per 10 buka kurung 10 min 1 sama dengan X kuadrat 54 kali 62 7,39. Kemudian dicari F hitung. F sama dengan S besar per S kecil sama dengan 20,74 per 7,39 2,81. Dari perhitungan di atas diperoleh F hitung 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang 10 min 1 sama dengan 9. DK penyebut 10 min 1 9 dan A 0,05 dan F tabel 3,18. Tampak bahwa F dihitung tabel F banding F tabel dalam Excel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Uji Bartlett. Misalkan sampel berukuran N1, N2, NK dengan data YIJ sama dengan I sama dengan 1,2 K dan J 1,2 NK dan hasil pengamatan telah disusun seperti dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya sampel dihitung variansnya masing-masing yaitu S1, S2, SK2. Data populasi.
Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Dari tabel di atas, hitung nilai-nilai yang dibutuhkan. 1. Varians gabungan dari semua sampel. X2 sama dengan jumlah N 1 per 1 buka kurung S min 2 pada jumlah N min 1. Harga satuan B dengan rumus B log S2 min N1 per 1. Uji Bartlett digunakan statistik C kuadrat yaitu X min 2 H10 buka kurung B jumlah N1 log S kuadrat dengan IN 10 2326. Signifikasi jika X2 kurang dari X kuadrat, maka HO diterima, di mana jika X min kuadrat buka kurung 1 kurang A, K kurang 1 didapatkan dari tabel distribusi C kuadrat dengan peluang A dan DK. Contoh, diambil data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan seperti gambar di atas. Dengan varian setiap adalah sebagai berikut. X kuadrat 1 29,3, X kuadrat sama dengan 21,5, X kuadrat 3 35,7, X kuadrat 24 20,7. Hipotesis HO kuadrat sama dengan kuadrat per 2, kuadrat 2 per 3, dan kuadrat 2 per 4, HI kuadrat 2 per 1, Nilai A level signifikasi 5% 0,05. Rumus statistik penguji. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Kesimpulan, kenapa harus dilakukan uji homogenitas? Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varians ANOVA adalah bahwa varians dari populasi adalah sama. Kapan menggunakan uji homogenitas? Perbedaan uji normalitas dan homogenitas berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap parametris, sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Bagaimana dasar pengambilan keputusan uji homogenitas? Sebagai dasar pengambilan keputusan, uji homogenitas adalah apabila kemungkinan nilai sig 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi atau sampel data yaitu tidak homogen. Apabila kemungkinan nilai sig 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi atau sampel data yaitu homogen. Kapankah suatu penelitian harus melakukan uji homogenitas? Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari independent test dan uji ANOVA. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.